Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Deluh Puspa. Saudara Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar parpol pengusung Prabowo Gibran. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Ya sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan Capres dan Cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu menurut Budi baru akan menjadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi memastikan Presiden belum memberikan tanggapan mengenai wacana dirinya menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa, dinamika aja gitu. Tapi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Ya tunggu aja lihat perkembangan, ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu, itu kan pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan, ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh, kalian ini terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kian santer, usulan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali untuk menempatkan Presiden Jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar. PSI menilai sosok Jokowi lah yang mampu menjadi penyatu para ketum parpol koalisi Prabowo Gibran tanpa mengganggu peran Prabowo jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan. Nah, kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Itu kan kira-kira tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya? Nah, kalau bisa memang kita berharap partai-partai besar ini mau ya berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi, kita nggak berantem-berantem terus ya, untuk mencapai kemajuan Indonesia. Kurang lebih Mas Budi, idenya semacam itu. Ide PSI ini dinilai pakar hukum tata negara UGM sebagai bentuk mengubah sistem presidensial menjadi nuansa otoritarianisme baru. Saya selalu ingatkan, kalau kita menggunakan sistem presidensil, lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan, godaan otoriternya tinggi. Godaan otoriter itu tinggi, itu yang kemudian harus kita ingatkan. Ya kan, nggak boleh dibiarkan. Kalau kemudian sekarang begitu misalnya Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan, menarik-narik namanya oposisi, dugaan saya atau kecurigaan saya jangan-jangan kita sedang menjerumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi. Usulan menjadikan Presiden Jokowi sebagai bapak koalisi besar memang diakui Golkar jadi pembicaraan dalam internal parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran.
Namun benarkah usulan soal peran Jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak? Tim Liputan Kompas TV. Menjadikan Jokowi sebagai bapak koalisi besar terus menjadi polemik. Sejauh mana saudara peran Jokowi nanti usai tak lagi jadi presiden menjadi bayang-bayang dalam kepemimpinan yang baru? Kita akan perbincangkan hal ini. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang ada politisi PSI Bung Ade Armando dan juga ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Bung Ade dan juga Prof Ikrar. Selamat sore, Nilo. Ya, sehat selalu. Saya ingin ke Bung Ade dulu. Bung Ade, ini ide soal menjadikan Pak Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar, ini memang dalam rangka untuk mencarikan posisi baru begitu ke Pak Jokowi nanti kalau udah pensiun? Ya nggak gitu lah, masa mencarikan posisi baru. Kesian amat Pak Jokowi ya. Nggak, jadi gini Dilo. Jangan juga bayangkan bahwa yang ada dalam benak kami adalah agar Pak Jokowi menjadi semacam bayang-bayang dari kepala negara atau dari presiden, yaitu Pak Prabowo ya. Dan jangan bayangkan bahwa apa yang kami usulkan ini adalah sebuah barisan nasional atau koalisi besar yang berada di dalam pemerintahan saat ini. Tentu saja tidak begitu ya. Ini kan persoalannya adalah bahwa pada saat kita sudah sepakati bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden kita ya, walaupun barangkali belum semua pihak bisa menerimanya. Cuma hampir pasti beliau akan menjadi presiden kita bersama. Nah, pada saat yang sama ada sebuah kebutuhan untuk mempersatukan, mengkonsolidasikan ya partai-partai yang ada di Indonesia ini untuk merancang langkah bersama ke arah ke depan, ke arah Indonesia Emas 2045 itu ya. Siapa orang-orang yang diharapkan berkonsolidasi itu adalah tentu saja yang paling awal adalah mereka yang sudah berada di belakang atau berada di jajaran pendukung Pak Prabowo saat ini, yaitu 4 partai kalau nggak salah kan ya. Ada Gerindra, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN ya. Jadi berempat itu. Tapi yang kita harapkan kan tidak hanya 4. Ya, sejumlah partai lain yang walaupun berada pada kubu yang lain saat ini kan salahnya untuk di Bung Ade, kenapa sih harus ada pakai kata ketua atau pemimpin koalisi besar? Ini saya baru dengar nih ada istilah seperti itu nih. Ya tentu saja semua koalisi apapun namanya itu harus ada yang mengkoordinasinya kan, yang memimpinnya ya. Tidak percaya dengan partai-partai atau tidak percaya mungkin dengan Pak Ketua-Ketua Umum Partai atau dengan Pak Prabowo bisa memimpin? Bukan yang nggak percaya, cuman sekarang kita bayangkan ya masing-masing partai punya ketua ya. Nah sekarang maukah bersediakah masing-masing partai itu dipimpin oleh ketua partai, ketua dari partai yang lain. Yang paling bijaksana adalah menentukan ada seorang old wise man gitulah kira-kira begitu ya, yang bernama Pak Jokowi yang selama 10 tahun terakhir memang sudah diterima oleh partai-partai yang ada untuk memimpin Indonesia. Jadi dia bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan selama ini ke arah yang lebih baik. Dan ini cuma bukan persoalan merancang program pemerintah atau apapun, tapi lebih ke arah konsolidasi. Baik, saya ingin ke langkah. Kita tahan di sana dulu Bung Ade ya, saya ingin ke Prof Ikrar. Coba kita lihat pandangan Prof Ikrar. Bagaimana Anda melihat ini soal ide Pak Jokowi jadi pemimpin koalisi besar? Apa implikasi yang mungkin bisa muncul dengan kalau Pak Jokowi benar jadi pemimpin seperti itu? Yang jelas ya, koalisi besar itu seperti apa gitu kan. Itu kalau kita tahu bahwa itu pernah juga terjadi di era SBY ya. Tapi itu pun tidak kemudian itu membutuhkan sebuah koalisi besar yang kemudian bisa berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Karena kita tahu di era Pak SBY sendiri ya, itu di antara partai-partai politik itu kan kenapa dibuat koalisi besar, karena memang waktu itu ada anggota koalisi yang waktu itu masih nakal gitu. Nakal dalam artian yang membuat ketika Presiden SBY membuat suatu kebijakan dan itu ternyata tidak diikuti oleh partai-partai ini ya di dalam misalnya parlemen begitu kan. Maksudnya ada yang kemudian masih misalnya berpendapat atau mendukung oposisi pada saat itu dan sebagainya. Dan kalau kemudian koalisi besarnya itu Bung Ade katakan tadi namanya Barisan Nasional, itu juga saya juga heran juga ya, karena ini ide dari Bung Jeffrey Giovanni yang kemudian saya lihat
ini kok namanya seperti Barisan Nasionalnya di Malaysia ya, yang kemudian itu menggabungkan antara unsur-unsur politik yang berasal dari misalnya orang Melayu, kemudian orang India dan juga orang Cina yang ada di Malaysia pada saat itu ya. Nah, kita kan sistem kepartian kita kan tidak didasari oleh puak-puak semacam itu ya, itu satu. Kedua, kalau misalnya Pak Jokowi menjadi ketua koalisi, mau tidak mau dia harus menjadi ketua umum partai gitu kan. Sebab kalau dia bukan orang partai, lalu posisinya sebagai apa? Dan kalau itu memang harus ketua umum partai, berarti Golkar juga harus siap-siap untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa ya sebelum Oktober ini gitu. Tapi Prof Ikrar, kalau Anda lihat apa ini kira-kira bagaimana posisinya Pak Prabowo, apa pengaruhnya pada kepemimpinan Pak Prabowo nanti kalau misalnya ada... Yang jelas buat saya ya, saya selalu walaupun misalnya saya juga sering mengkritik bahwa keterpilihan Prabowo sebagai presiden, dan kita juga belum tentu melihat apakah Prabowo itu pasti akan terpilih atau tidak. Tapi terlepas dari itu, buat saya, kalau nanti 20 Maret itu dinyatakan bahwa Prabowo Gibran itu menjadi pemenang dan kemudian persoalan lain itu tidak akan muncul untuk kemudian meniadakan kemenangan itu buat saya beliau harus dihormati sebagai seorang presiden pemenang ya. Dan jangan lupa ya, Pak Soeharto aja yang 32 tahun menjadi pemimpin Indonesia, ketika Pak Habibie bertanya misalnya kira-kira kalau ada persoalan ini saya harus berbuat apa, langsung Pak Harto menjawab ya, Anda sekarang presiden, Andalah yang kemudian bisa mengambil kebijakan itu sebaik yang menurut Anda itu terbaik. Saya ke Bung negara, Ade. gitu. Baik, kita tahan di sana dulu, Prof Ikrar. Saya ke Bung Ade. Bung Ade, kalau Anda tadi menyatakan ini tidak mencarikan posisi baru untuk Pak Jokowi, tapi atau jangan-jangan ini untuk memberikan posisi tawar atau menguatkan posisi tawar Pak Jokowi di hadapan Pak Prabowo nanti kalau benar terpilih? Ini bahkan gagasan ini sudah dibicarakan dengan Gerindra, dan saya tidak tahu persis apakah Pak Prabowo terlibat di dalam pembicaraan tersebut. Tapi ini adalah bukan sesuatu yang dilakukan secara rahasia, secara underground. Inilah sesuatu yang dibicarakan secara terbuka. Jadi jelas jangan sampai kemudian timbul sebuah persepsi yang salah bahwa yang terjadi adalah semacam perseteruan gitu ya. Perbedaan antara kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Pak Prabowo. Enggak, ini adalah sebuah kerja bareng kok. Jadi Gerindranya setuju juga dengan hal seperti ini? Nah, saya nggak bisa katakan itu karena pihak Gerindra yang harus menjawabnya ya, atau Pak Prabowo yang harus menjawabnya. Yang jelas ini adalah semacam, kalaupun jadi yang namanya koalisi besar, karena tadi dikatakan bahwa kalau Barisan Nasional nggak layak lah digunakan, nggak enak lah dipakai. Saya taruhlah saya setuju kita gunakan koalisi besar. Ini adalah sebuah persatuan yang bersifat non formal, yang bukan sesuatu yang berada di dalam pemerintahan formal. Ini adalah mempertemukan para pimpinan partai agar mereka bisa bersama-sama mengkonsolidasi diri agar tidak terjadi perpecahan yang terus-menerus di Indonesia. Itu ide besarnya atau itu harapannya. Saya ke Prof Ikrar, singkat saja Prof. Menurut Anda ini bisa menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Prabowo Subianto nanti kalau terpilih? Kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya. Dan kemudian itu kan program 2045 itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya, karena itu kan masih 21 tahun lagi maksud saya. Itu berarti akan ada dua pemerintahan yang berbeda. Apakah kemudian ini adalah ancang-ancang untuk membangun koalisi sampai 20 tahun mendatang ya, itu yang kemudian Bung Uceng itu mengatakan ya, saya juga setuju dengan itu bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya. Baik. Baik, terima kasih Prof Ikrar Nusa Bakti, analis politik senior, dan terima kasih juga Bung Ade Armando, politisi PSI sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Selamat melanjutkan.